Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Dr. Kiai Haji Saifullah MPD. Yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu, teman-teman jamaah kajian Bina Dakwah yang alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun melalui virtual, tetapi semoga tidak mengurangi rasa khidmat kita dalam menuntut ilmu. Hadirin jamaah yang saya hormati, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu kegiatan kita dengan sama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadihiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selanjutnya, sebagai pengantar, malam hari ini adalah kajian pertama dari Bina Dakwah, di mana memang biasanya kita melakukan kajian rutin di pesantren Bina Dakwah, akan tetapi dengan adanya pandemi seperti ini, kami bermaksud untuk memberikan ilmu, kita bersilaturahim, kita sama-sama menuntut ilmu, meskipun melalui virtual. Insya Allah, kegiatan kita pada malam hari ini, kegiatan kajian Bina Dakwah akan kita rutinkan, di mana sepekan sekali, insya Allah minimal sepekan sekali kita akan melaksanakan kajian, karena memang bagi kami kita menuntut ilmu itu bukan cuma anak-anak saja gitu ya, tetapi lebih daripada itu kita sebagai orang tua, sebagai pengajar, sebagai guru tentunya juga harus menambah ilmu. Supaya apa? Supaya kita bisa menambah energi, supaya kita bisa menambah wawasan, sehingga kita mampu mencetak anak-anak kita, murid-murid kita, beserta didik kita, santri-santri kita menjadi penerus-penerus dakwah seperti itu. Kemudian untuk tema kajian kita malam hari ini adalah kita mengangkat tema Man Ana. Siapa kita? Bagaimana kita mengenal jati diri kita? Bagaimana kita mengenal siapa sebenarnya diri kita? Dari mana kita? Dan mau kemana kita sesungguhnya? Maka dari itu, pemateri kita Dr. Kiai Haji Saifullah MPD, insya Allah malam hari ini akan mengupas, akan memberikan ilmunya kepada kita. Semoga kita bisa menerima, kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, kita langsungkan. Saya persilakan untuk pemateri kita malam hari ini. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu. Saya belum kenalan ya. Saya Nur Hali, selaku pengurus pesantren Bina Dakwah. Kebetulan memang menjadi putra pemateri kita pada malam hari ini ya. Mungkin yang belum kenal saya, ada juga yang beberapa sudah kenal saya. Saya putra Pak Haji Asep ya, pemateri kita malam hari ini. Namun sekarang kondisinya kita sedang berada berjauhan. Saya sedang tidak ada di rumah atau di pesantren, tapi saya sedang berada di rumah orang tua saya di Parung ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan materi kita malam hari ini kepada Bapak Dr. Kiai Haji Saifullah MPD. Saya persilahkan. Boleh Bapak, silakan dites dulu suara dan lain sebagainya. Assalamualaikum, suaranya kedengaran? Oke, kedengaran. Oke, kedengaran ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min tinin min sulalatin min tinin mimma indafik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim as-sadiqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Shadaqallahu azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini Allah mempertemukan kepada kita semua, sekalipun tempat tinggal kita masing-masing sangat jauh sekali. Namun harapan kita mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini sungguh saya sangat berbahagia karena saya bisa bertemu dengan teman-teman lama saya, bertemu dengan saudara-saudara saya, alumni di mana saya pernah bersama-sama dalam pendidikan, mulai dari ada yang dari SMP, ada yang dari SLA sampai perguruan tinggi. Tentunya mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan ajang komunikasi, silaturahmi dalam rangka meningkatkan iman, Islam, dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya berharap mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, mengantarkan kita kepada Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, yang dekat maupun yang jauh, kenapa
Zoom meeting ini dilakukan, sesungguhnya kita sudah lama jarang kita bersua secara langsung. Jarang kita bersilaturahmi secara langsung. Namun melalui kegiatan ini, mudah-mudahan Allah mempersatukan kita semua. Mempersatukan kembali hati kita semua. Karena hakikatnya kita adalah makhluk Allah yang sama. Yang memiliki tugas yang sama. Memiliki fungsi dan peran yang sama. Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami menjadikan kamu sekalian, jin dan manusia, tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman semua, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimah, para ulama, para ustadz, para huzaz yang pada hari ini mengikuti kegiatan pengajian kita, mudah-mudahan setiap langkah kita diterima sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harta benda kita yang kita keluarkan melalui Zoom meeting ini, waktu kita yang kita gunakan untuk mendengarkan pengajian ini, harapan kita mudah-mudahan semuanya digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang lebih bagus di sini, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, insya Allah kurang lebih 1 jam, 1,5 jam dengan nanti mungkin kita akan tanya jawab. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama berdiskusi, bersama-sama kita mengkaji untuk mencari inspirasi dengan materi kita pada kesempatan ini yang bertemakan man ana, siapa kita, atau who am I seriously, siapa kita sesungguhnya. Seringkali manusia tidak mengenal dirinya, sehingga muncullah perilaku, akhlak yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah yang Maha Kuasa. Tidak mungkin kita bisa mengenal siapa Allah yang menjadikan kita. Tidak mungkin kita akan mengetahui tentang kebesaran Allah sebelum mengetahui siapa diri kita. Makanya Rasulullah mengatakan, man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan kenal Tuhannya. Karena itu saudara-saudaraku, insya Allah pertemuan kita akan memulai daripada mengenal diri kita sendiri. Kalau saya biasa menyebutnya adalah sapa diri. Jadi sapa diri ini S-nya adalah siapa kita. Ya. Kemudian A, ya, apa yang akan kita lakukan di muka bumi. Kemudian P-nya pergi kemana kita. Kemudian A yang terakhir, akui sesungguhnya kita ada. Karena ada yang mengadakan. Kita ada karena ada yang menciptakan. Karena itu kita akan menggali bersama-sama. Mulai daripada siapa kita. Allah mengingatkan kepada kita. Memberikan penjelasan-penjelasan istilah manusia di dalam Al-Quran. Ada istilah An-Nas. Seperti Allah menyebutkan ya ayuhan nas. Wahai manusia. Ada juga Allah menyebutkannya al-insan. Wahai manusia. Juga ada ayat yang mengatakan anfus. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal ceramah saya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Anfus. Nah karena itu istilah-istilah itu kita akan kaji bersama. Siapa sih sesungguhnya kita ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah Abu Bashar, bapaknya manusia. Jadi istilah manusia dalam Al-Quran atau dalam hadis ada yang disebut dengan An-Nas, ada Al-Insan,
ada juga an-nafsu, ada juga yang dikatakan dengan Bashar seperti disebutnya Adam alaihissalam sebagai Abu Bashar. Karena itu saudara-saudaraku, kalau kita mengenal nafsu, an-nafsu, nafsu itu dikatakan ya ayat, nafsu adalah diri atau manusia. Tapi ketika an-nafsu juga Allah menyebutnya ketika Siti Masitoh meninggal dunia. Kemudian Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu juga dikatakan an-nafsu. Kalau begitu manusia ini mana? Seringkali kalau ditanyakan kepada anak-anak kita, mana manusia ini? Tiba-tiba anak menunjukkan kepada badannya, itu adalah badanmu. Anak-anak kita juga menunjukkan kepada dadanya, itu dadamu. Anak-anak juga menunjukkan mukanya, ini adalah mukamu. Kalau begitu manusia itu yang mana? Seringkali saya analogikan, nafsu itu seperti angin. Angin orang tahu. Anak-anak kita juga tahu. Siapapun tahu angin itu ada. Tapi ketika angin ditunjukkan di mana angin berada, banyak orang yang mengatakan angin itu tidak ada air. Oh, ternyata angin ada ketika ada gerakan daun atau daun yang bergerak. Tandanya angin itu ada. Tapi ketika dalam kondisi yang sangat hening, tiba-tiba ada yang bau keluar dari teman duduk kita. Ternyata itu ada angin juga. Atau kita dalam keadaan keringat karena kepanasan. Tiba-tiba datang rasa yang sangat mengenakan. Sehingga kita menjadi sejuk. Itu pun angin itu ada. Karena itu angin itu juga bisa ada karena ada rasanya. Nah, karena itu kita bisa menafsirkan bahwa an-nafsu itu juga susah ditunjukkan. Mana an-nafsu itu? Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Bahkan dalam ayat lain yang saya katakan tadi, wa anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Kenapa Allah mengingatkan kepada kita, wahai manusia, jaga dirimu dan keluargamu, wa ahlikum dan keluargamu. Wakuduhanas. Dari apa? Dari api neraka. Wakuduha. Yang kayu bakarnya itu. Anas. Manusia. Wal hijaroh dan batu. Berarti Allah memisahkan antara anas dan ya ayuhan anfusakum. Antara anfus dengan anas oleh Allah dipisahkan dalam kalimat itu. Karena itu bahwa manusia itu bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara jasmani, ada yang disebut dengan al-anfus itu berkaitan dengan keruhanian kita. Tapi kalau Allah menyuruh kepada kita, ku anfusakum, jaga dirimu. Diri yang mana yang harus dijaga oleh kita ini? Apakah badan ini? Selain daripada badan yang ada, yang harus kita jaga, harus kita pelihara, ada yang lupa, yang seharusnya kita dijaga. Mulai dari apa? Yang pertama adalah rasa. Seperti saya katakan tadi, seperti angin. Rasa. Perasaan, kentut, atau apa itu ada perasaan. Nah, rasa ini ternyata ketika Rasulullah mengajarkan yang pertama kali, itu ternyata bukan sholat. Tapi Rasul pun mengajarkan adalah rasa. Ketika kamu sedang berdiri, ucapkan salam kepada orang yang duduk. Ketika kamu sedang berlari, ucapkan salam kepada yang berjalan. Ketika kamu sedang di atas unta, maka ucapkan salam. Ini pelajaran rasa ini ternyata oleh Rasulullah dikembangkan. Dan itu kemanusiaan. Nah, kemudian rasa ini
ternyata Rasulullah mengajarkan Rasulullah ini mengajarkan rasa ini ternyata bukan hanya kepada orang yang hidup, tapi juga kepada yang yang sudah mati. Pelajaran rasa ini Rasulullah mengajarkan. Orang Lewiliang. Halo. Di Lewiliang kali itu seetik. Halo ya. Ini siapa? Di mana? Iya meeting itu ya. Oh ya Zoom meeting ya. Ya, halo. Ya, baik, kita lanjutkan. Halo, kita lanjutkan ya. Orang ayat tuh. Jadi, ya, kita lanjut ya. Jadi pelajaran rasa ini diajarkan. Dibuka, nggak tembok. Gitu. Ya, coba ya. Keluar di mata. Ali, mute-nya, Pak Ali, mute-nya dimatikan ya. Pesertanya di mute-nya dimatikan supaya tidak di-unmute. Ya, di-unmute dulu ya. Unmute. Mute-nya dimatikan dulu. Baik. Ya. Ini yang pertama, rasa ini ternyata Rasulullah mengajarkan bukan hanya kepada yang masih hidup, tapi juga kepada yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Rasulullah ketika kepada yang sudah meninggal dunia, Rasulullah menganjurkan kepada kita, tempatkan tempat mayat itu lebih atas ketimbang yang ada. Bahkan Rasulullah itu sendiri, ketika dia berada di atas kuburan, dia pun membuka terumpahnya. Bahkan dia kalau melewatinya mengucapkan, Assalamualaikum ya ahladya wal muslimina wal muslimah. Insyaallah bikum lahiqun. Ini artinya bahwa manusia ini harus menjaga rasa. Kenapa kita seringkali ribut di dalam keluarga kita? Kenapa kita seringkali ribut dengan teman kita? Kenapa kita sering ribut dengan tetangga kita? Ini kita belum mampu menjaga rasa. Kita belum mampu bagaimana ketika kita berbicara. Apakah yang kita bicarakan ini akan mengenakan orang yang mendengarnya atau tidak? Apa yang kita lakukan ini apakah orang akan senang atau tidak? Bahkan pelajaran perasaan ini, Allah pun mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, jangan sekali-kali kamu datang ke rumah Rasulullah di waktu jam-jam makan. Dan itu ada sesuatu di situ. Kemudian ketika orang sedang beristirahat, kita pun harus menjaga perasaan itu. Bahkan Rasulullah sempat suatu saat ketika melihat sahabatnya sedang lelah, tampak seperti dia kelaparan. Rasulullah waktu itu selesai dari makan. Anggap saja Rasul sudah kenyang dari makannya. Tapi karena melihat seorang sahabatnya yang seperti kelelahan dan belum makan karena lapar, tiba-tiba Rasulullah mengajak, wahai saudaraku, sahabatku, temani aku makan. Ini menunjukkan Rasulullah ini sangat menjaga pelajaran rasa ini. Kalau saja manusia ini mampu menjaga rasa dalam kehidupannya, dia selalu menjaga perasaan temannya, menjaga perasaan istrinya, menjaga perasaan suaminya, menjaga perasaan siapapun yang ada di sekitar. Insya Allah kebahagiaan itu akan ada, kedamaian itu akan ada. Namun apa yang terjadi sekarang ini? Ternyata banyak saudara-saudara kita yang tidak mengenal itu semua. Sehingga jangankan Allah akan dikenalinya, dirinya sendiri tidak mengenal. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat. Jadi pelajaran perasaan ini sangat penting sekali supaya kita bisa hidup damai. Bahkan kalaulah kita ingin membangun rumah tangga yang baik, ingin membangun pertemanan yang baik, ingin membangun persaudaraan yang baik, Allah mengingatkan kepada kita, Fabima rahmati minallahi lintalahu. Walaupun tapadun ghalidul qalbi, lang paddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala. Atas rahmat
atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memiliki sifat yang lembut, perasa. Dia memiliki sifat kasih sayang. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, Muhammad, jika kamu berhati kasar, kamu bengis, kamu pemarah, langpatu min khalik, maka pasti akan menjauhi dirimu. Karena itu, lakukan 3 sikap supaya kita pertemanan baik, persaudaraan kita baik, kekeluargaan kita baik, membangun suami istri baik, membangun masyarakat yang baik, membangun negara yang baik. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam menjaga perasaan kasih sayang. Yang pertama, Pak Bu Anhu, menjadi orang yang pemaaf. Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk hari ini mungkin yang saya memberanikan diri untuk menyampaikan sebagian ilmu yang saya miliki. Bukan manusia yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Teman kita juga seperti itu. Yang biasa seiring sejalan berjalan kemana saja. Kita ngobrol bareng, kita makan bareng. Jangan anggap teman dan kawan kita itu sempurna. Pasti ada kelemahan dan kekurangan. Begitu juga dalam membangun rumah tangga. Istri kita bukan orang yang sempurna. Ada kekurangan. Begitu juga dengan suami kita. Karena itu sikap yang pertama, Pak Bu Anhu, kita harus menjadi orang yang bisa memaafkan orang lain. Kemudian yang kedua, selain daripada pemaaf, kita pun harus berani wastaghfirullahu. Berani memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang kita sayangi. Berani memohonkan ampun kepada Allah untuk teman setia kita. Kita berani memohonkan ampun kepada Allah untuk suami kita ketika salah. Berani memohonkan ampun kepada Allah ketika istri kita salah. Wastaghfirullah. Ketika istri kita salah, kenapa suami enggak? Jangan marah sama suami kita, sama istri kita. Bilang sama Allah, ya Allah, aku sangat sayang sama istriku, ya Allah. Tapi dengan perilakunya, ya Allah, aku gak suka. Dengan bicaranya istriku gak suka, ya Allah. Karena itu aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni istri. Begitu juga dengan perilaku suami yang kurang bagus. Perilaku suami yang kurang bagus di hadapan kita, yang mungkin menyakiti kita. Kenapa kita tidak berani memohon kepada Allah? Ya Allah, aku sangat sayang sama suamiku, ya Allah. Tidak ada laki-laki lain yang aku sayangi kecuali suamiku, ya Allah. Namun kenapa suami aku ini perilakunya, ya Allah, memiliki kesalahan, kadang-kadang menyakiti aku. Kadang-kadang kata-katanya kasar, ya Allah. Aku mohonkan kepadamu ampunan, ya Allah. Berikan hidayah kepadanya. Sudahkah kita berani memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara-saudara kita? Beranikah kita meminta ampun kepada Allah atas kesalahan teman kita? Sudahkah kita memohonkan ampun kepada Allah untuk kesalahan anak-anak kita? Ini tentu jarang kita lakukan. Karena seringkali kita egois dengan diri sendiri. Kita merasa paling benar. Kita merasa paling hebat. Karena itu yuk kita perbaiki diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ketika pertemanan kita ingin baik, ketika keluarga kita ingin baik, damai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang ketiga adalah wasawir kumpil amr. Kita harus selalu bermusyawarah dalam segala urusan kita. Kita selalu bermusyawarah apa yang kita inginkan. Jangan seperti peribahasa Sunda, sekali hau, kedua gaplok. 1 kali marah, dia marah dengan tangannya. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran rasa ini kita harus kembangkan. Karena Allah mengingatkan, ku angpusakum, jaga dirimu dari apa dulu? Dari perasaan. Belajarlah tentang ilmu rasa. Jangan sampai dengan kata-kata kita ini menyakitkan orang lain.
Jangan sampai dengan perilaku kita ini akan menyakitkan orang lain. Karena itu ingatlah, neraka jahanam hanya akan dipenuhi oleh 3 orang. Kelompok 3 orang ini akan memenuhi neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'u biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adzan. Yang akan memenuhi neraka jahanam nanti kelak adalah mereka yang memiliki hati, tapi hatinya tidak mau pakai, tidak mau paham kepada ayat-ayat Allah, tidak pernah mengetahui tentang apa yang seharusnya dilakukan. Jadi hatinya keras bagaikan batu. Kemudian yang kedua, memiliki telinga, tapi telinganya tidak mau mendengar nasihat-nasihat Allah, baik nasihat dalam Al-Quran ataupun nasihat yang ada pada diri kita. Seringkali kita tidak tahu kenapa kita sakit. Seringkali kita tidak tahu kenapa anak-anak kita sakit. Seringkali kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga kita, di dalam diri kita. Padahal Allah mengingatkan kepada kita semua, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Kebenaran itu ada. Makanya kalau orang yang sudah mengenal dirinya, apapun yang terjadi pada dirinya, itu hakikatnya Allah tahu. Tidak ada satu kejadian pun di dalam diri kita, baik bentuknya lahir, jasmani ataupun ruhani, semuanya ada pada kekuasaan Allah. Termasuk kejadian-kejadian yang sering kali kita lihat dalam tayangan televisi, yang sering kali kita baca dalam media-media cetak, yang sering kali kita dengar dari mana saja, berkaitan dengan berbagai musibah yang terjadi di muka bumi. Ini semuanya ada pada kekuasaan Allah. Karena itu, idza asobatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslim, selain daripada hatinya tidak pakai kepada Al-Quran, juga dia punya telinga tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, baik yang ada dalam Al-Quran atau di alam semesta ini. Yang ketiga, dia pun punya mata, tapi matanya tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Itu akibatnya orang-orang seperti itu Allah menyamakan dengan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adzal. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Saudara-saudaraku, karena itu pelajaran yang pertama adalah pelajaran rasa. Kita perbaiki rasa kita, perasaan kita, jaga perasaan kita untuk orang lain, dan begitu juga orang lain untuk kita, insya Allah. Makanya ada satu ilmu yang mesti kita amalkan. Rasulullah mengajarkan, lupakanlah perbuatan kita yang baik sebesar apapun untuk orang lain. Sekali lagi saya sampaikan, lupakanlah semua perbuatan yang baik untuk orang lain sebesar apapun. Tapi coba ingat-ingat perbuatan teman kita, saudara kita, perbuatan orang lain sekecil apapun. Insya Allah kedamaian akan kita dapatkan. Namun ketika kita yang terjadi, justru kesalahan orang lain selalu kelihatan sekalipun kecil. Kesalahan orang lain sekecil apapun selalu dibicarakan. Tapi justru kesalahan diri sendiri dia lupakan. Peribahasa dalam bahasa Indonesia,
kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata sendiri tidak kelihatan. Karena itu saudara-saudaraku, teman-temanku, kita harus waspada dengan perasaan ini. Karena mulailah dari perasaan ini kita akan memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, selain daripada rasa, yang harus kita pelihara adalah cipta. Cipta itu apa? Pikiran. Mindset. Mindset kita. Makanya Rasulullah mengatakan iyyakum wadon apa inna dona akdabul hadis. Itu berkaitan dengan mindset, dengan pola pikir. Jangan sampai pikiran-pikiran kita ini muncul pikiran-pikiran negatif. Seringkali saya berpikir dengan dunia pendidikan kita, teman-temanku, dari mulai guru dari tingkat dasar, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, bahkan sampai para birokrat, kita membicarakan tentang pendidikan karakter. Sepertinya orang gampang untuk melakukan perubahan karakter. Karakter itu tidak bisa seperti kita membalikan tangan. Seperti kita memakan cabai, begitu dikeletuk langsung lada. Tapi pendidikan karakter ini, itu harus dimulai daripada mindset. Saya berikan contoh. Ketika kita punya teman di sekolah, atau teman kerja kita, atau mungkin keluarga kita kepada anak atau kepada siapapun, ketika kita memiliki pikiran yang negatif, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita sudah diawali dari pikiran negatif kepada teman kita, berarti akan melahirkan perilaku yang negatif. Jadi ketika kita berpikir mindset kita sudah negatif terhadap sesuatu, terhadap teman, terhadap saudara, atau terhadap anak kita, maka yang pertama akan melahirkan perilaku yang negatif. Kalau perilaku yang negatif itu dibiarkan dan akan dilakukan secara terus-menerus, tidak pernah kembali kepada jalan yang benar, maka perilaku negatif itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah terbiasa dilakukan, apa yang akan terjadi? Dia akan mendarah daging. Dia akan mengakar kebiasaan itu dalam dirinya. Dan disitulah dia menjadi karakter. Maka untuk melakukan perubahan karakter harus diawali dari mindset, dari pikiran. Cipta kita ini memang harus selalu positif. Kalau kita selalu positif memandang sesuatu, maka kita akan lahir perilaku yang positif. Kalau sudah perilaku positif, karena punya pikiran positif dan dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka akan mendarah daging. Cara dia berpikir positif, maka akan melahirkan karakter yang positif. Karena itu, kalau sudah karakternya positif, maka insya Allah nasibnya pun akan positif. Persis seperti kita akan berhadapan dengan Allah ketika kita berdoa. Seringkali kita menganggap ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki kepada aku. Ya Allah berikan kesehatan kepadaku. Ya Allah berikan pangkat dan kedudukan kepadaku. Tapi tiba-tiba dalam pikirannya, Allah ngasih. Dia memiliki su'uzon sama Allah. Kita harus selalu mengatakan husnuzon, selalu baik sangka kepada Allah. Apapun yang kita terima, baik dalam kebaikan ataupun keburukan, kita harus selalu husnuzon kepada Allah. Ketika kita diberikan sakit, contoh, berpikirlah yang baik kepada Allah. Allah sedang menguji aku. Allah sedang menguji kesabaranku. Allah sedang membekali diriku untuk mendapatkan keimanan yang kuat dan kokoh. Sehingga Allah akan mengangkat derajat aku melalui penyakit ini. Ini seringkali tidak terjadi pada diri kita. Makanya yang harus dijaga
pikiran kita. Jangan sampai pikiran-pikiran kita ini selalu kotor. Makanya mulailah kita selalu berpikiran positif terhadap Allah. Berpikiran positif kepada suami kita. Berpikiran positif kepada istri kita. Berpikiran positif kepada teman-teman kita. Kita bisa mengatakan, waduh sok banget ini teman saya ini. Gak pernah telepon saya. Sangat teman saya. Kok kenapa tidak pernah mengunjungi saya? Padahal kalau kita baik sangka kepada teman kita, belum tentu orang tidak menghubungi kita karena kebencian. Belum tentu orang itu, teman kita itu tidak mengajak kita karena tidak suka kepada kita. Boleh jadi ada sesuatu, apalagi di masa pandemi. Ketika kita kepahitan karena di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia. Tiba-tiba teman dekat kita tidak datang mengunjungi. Jangan sekali-kali suudzon sama mereka. Boleh jadi ketika kita berpikir positif, oh saudaraku, ketika keluargaku ada yang meninggal, tidak datang ke sini, mungkin ada kekhawatiran. Karena sekarang dilarang kerumunan. Ada kekhawatiran mungkin ada wabah virus corona yang mungkin masih terjangkit. Itu kalau selalu positif yang kita sampaikan, yang positif yang selalu kita pikirkan, insya Allah hidup kita akan aman. Kenapa kita susah tidur? Kenapa kita susah ketika kita tidur? Diperemkan tapi tidak merem. Ditidurkan tidak tidur. Karena ada pikiran-pikiran yang memang kurang bagus di dalam diri kita. Tapi kalau kita selalu baik kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah, insya Allah pikiran-pikiran yang baik itu akan menjadikan diri kita menjadi tenang. Ingatlah Allah bahwa tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari penguasaan Allah. Kuncinya kita harus selalu berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi yang nomor ketiga yang harus kita jaga adalah mindset kita. Kemudian yang ketiga adalah karsa. Karsa juga harus dijaga. Kehendak, keinginan harus disesuaikan. Jangan sekali-kali kita menginginkan sesuatu yang tidak mungkin. Jangan sekali-kali kita menginginkan sesuatu di luar kemampuan kita. Itu keinginan ini kadang-kadang seringkali dipaksakan. Ketika kita menginginkan sesuatu maksa kepada Allah. Padahal Allah tahu. Kita meminta kekayaan, pangkat, kedudukan kepada Allah. Tiba-tiba Allah tidak memberikannya, kok kita marah-marah. Padahal Allah tahu. Seorang itu insya Allah calon surga kalau dalam kemiskinan. Insya Allah orang itu calon surga ketika dalam kesederhanaan. Tapi ketika diuji dengan pangkat dan kedudukannya, ketika dia diuji dengan harta yang banyak, boleh jadi pangkat dan kedudukannya menjadikan dia sombong kepada Allah. Boleh jadi dengan harta yang banyak diberikan kepada dirinya menjadi kikir, lupa kepada fakir miskin, lupa kepada anak-anak yatim. Ini seringkali kita tidak bisa menjaga ini. Karena itu saudaraku, teman-temanku, teman-teman seperjuangan yang pada hari ini bersama-sama ikut Zoom meeting, yuk kita perbaiki. Perbaiki dari mulai rasa, cipta, karsa kita, keinginan kita. Seorang istri juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada suaminya yang tidak memiliki kemampuan. Begitu juga seorang suami. Makanya disinilah kita harus selalu menjaga diri. Kemudian yang harus dijaga juga adalah intuisi. Intuisi ini berkaitan dengan perasaan yang sangat dalam sekali. Yang erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Keimanan kepada malaikat Allah. Keimanan kepada Rasulullah Allah. Keimanan kepada kitab Allah. Keimanan kepada takdir baik dan buruk. Keimanan kepada hari kiamat. Ini perasaan kita sungguh beruntung. Termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Yang bisa meyakini akan hari akhir. Yang bisa meyakini akan adanya alam itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena
kita pun bisa merasakan bagaimana ketika kita masuk ke alam kubur. Bagaimana ketika kita sedang tidur sendirian di dalam kubur. Bagaimana kita rasakan ketika kita hanya berbantalkan kepalan-kepalan tanah. Di bawah tanah, atas tanah, kiri kanan tanah. Kita bisa bayangkan itu, bisa rasakan dengan kemampuan kita. Dengan intuisi kita ini, dengan keimanan kita ini, akan merasakan ketika kita berada di dalam kubur. Apa yang akan terjadi. Sehingga dengan memanfaatkan, menggunakan indera keenam kita, kemampuan kita yang sangat dalam berkaitan dengan keimanan itu, kita akan selalu berhati-hati. Kita akan selalu mawas diri. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kalian kufur kepada aku? Padahal Anda semua, kamu semua, awalnya mati. Kemudian aku hidupkan. Setelah aku hidupkan, kemudian dimatikan kembali. Setelah dimatikan, aku hidupkan kembali. Kemudian kamu sekalian akan kembali kepada aku. Di sini banyak orang yang tidak sadar. Banyak orang yang tidak tahu. Atau mungkin banyak manusia yang lalai kepada Allah. Ingat, kalau kita lalai kepada Allah, kita akan celaka. Dunia ini sudah sangat dekat sekali kepada kehancuran. Dunia ini sudah rusak sekali. Karena itu berhati-hatilah. Karena itu ketika kita sekarang cuek, abai kepada Allah, ya, membiarkan apa perintah Allah, mengabaikan apa yang ajakan dari Allah dan Rasulnya, maka suatu saat kita akan rugi. Bahkan nanti kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan buta. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita. Ya, kalau kita lupa kepada Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah, yang pertama kehidupan kita akan sempit. Makanya kita harus sadar diri siapa kita. Dari mana asal kita. Mau kemana kita pergi, apa yang harus kita lakukan. Karena itu, teman-temanku, saudara-saudaraku, apakah kita sudah siap ketika kita dipanggil hari ini? Apakah kita sudah siap kalau dipanggil esok hari? Apakah kita sudah siap kalau dipanggil minggu depan? Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Ingat saudaraku, saudara-saudara kita, sebagian satu persatu sudah dipanggil oleh Allah. Teman kecil kita satu persatu sudah dipanggil oleh Allah dan tidak pernah kembali lagi. Bahkan orang tua kita sudah membujur kaku di alam kubur. Ibu kita, bapak kita, saudara kita, kakak adik kita, mungkin ada yang sudah pergi. Ini adalah pelajaran. Karena saudaraku, kita harus pandai menangkap nasihat dari Allah. Kita harus pandai menangkap nasihat dari Allah selain daripada Al-Quran. Karena banyak nasihat yang ada di muka bumi ini. Termasuk di dalam diri kita sendiri. Kita tidak terasa. Yang dulu rambut kita hitam kelam. Tiba-tiba sekarang sudah mulai memutih. Dulu gigi kita berjajar rapih. Sekarang satu persatu diambil oleh Allah. Dulu kulit kita begitu segarnya. Sekarang sudah mulai mengering. Tenaga kita yang kuat perkasa waktu itu. Ternyata kenikmatan ini satu persatu diambil oleh Allah. Ini adalah pelajaran. Makanya tadi sudah saya sampaikan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa bi anfusihim hatta yatabayana lahum annahul haq. Akan aku perlihatkan, kata Allah, di seluruh pelosok bumi ini dan juga yang ada pada diri kamu sekalian, untuk menunjukkan bahwa kebenaran itu benar-benar ada. Saudara-saudaraku, jadi kalau Allah mengingatkan kepada kita dengan kalimat anfus,
Allah pun menyebutnya anfus itu seperti Allah menyebutnya kepada ruhnya Siti Masibah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini nafsu juga bisa dimatkan dengan ruh. Dan ingatlah, diri kita ini sebetulnya Allah membekalinya dengan dua kekuatan. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada kamu sekalian dua kekuatan besar di dalam diri kita ini. Yang pertama adalah ujur, yaitu sifat kedurhakaan, sikap beringas, sikap pemarah, sikap pendusta, sikap munafik. Itu ada di dalam diri kita. Tapi yang kedua, Allah pun membekali pada diri kita ini adalah watakwaha, ketakwaan, kearifan, kejujuran, kesantunan. Allah berikan kepada setiap manusia, dan pujur dan takwa ini setiap hari di dalam diri kita ini selalu tarik menarik. Selalu dia saling dorong. Ketika yang mendorongnya teman kita yang nakal, teman kita yang pendusta, teman kita yang menjilat, sesekali kita pun mengikuti kepada mereka. Tapi ketika saudara kita, teman kita yang baik, yang selalu mengingatkan kepada kita, yang selalu memberi tahu tentang kebenaran kepada kita, kita pun ikut kepada kebaikan itu. Maka karena itu saudara-saudaraku, carilah teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita ketika kita sedang salah. Carilah teman yang baik ketika kita sedang sakit, dia juga mampu mengingatkan kita. Maka insya Allah teman juga akan mempengaruhi diri kita. Tempat tinggal kita juga. Itu bangun tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang islami. Seperti Rasulullah membangun kampung halamannya di kota Madinah. Setelah dia meninggalkan Mekah yang jahiliyah. Karena itu saudara-saudaraku, melalui konsep diri ini, kita harus memulai mengenali diri kita. Seringkali diri kita ini yang diperbaiki hanya dalam fisiknya saja. Kita tidak suka ketika wajah kita tidak tampan. Kita tidak suka ketika wajah kita tidak cantik. Merasa malu kepada orang lain ketika bergaul. Padahal kecantikan, ketampanan, kegagahan suatu saat akan habis ditelan waktu. Iya, cantik waktu muda. Ibu Dede Aisyah ini, ya, ini teman saya ini, alhamdulillah orang Garut nih, ya. Ini artinya apa? Dulu mungkin ketika Ibu Dede di SPG, ya kan, Ibu Dede nih, Ibu Guru ini. Ini ketika sedang di sekolah, sedang muda, memang ia cantik. Tapi ketika umur berjalan berlalu, udah angka 50, 51, terus aja naik. Maka kecantikan, ketampanan itu juga akan hilang dan sirna. Namun sayangnya manusia ini kebanyakan memperbaiki dirinya dari jasadnya. Memperbaiki dirinya dari fisiknya. Padahal ada yang harus diperbaiki. Bukan hanya jasmaninya, tapi ruhaninya. Lihat ayat yang tadi saya katakan. Ku angpusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Makanya 4 hal yang harus dijaga. Rasa kita, cipta kita, karsa kita, intuisi kita, kita jaga oleh kita. Jangan sampai melemah. Kemudian Allah juga menyebutkan ku angpusakum wa ahlikum nar. Ya. Siapa yang akan memenuhi neraka? Allah menyebutnya waquduhan nas wal hijarah, yang memenuhi neraka ternyata anas. Allah menyebutnya bukan anpusnya, tapi annasnya, manusianya ini. Dan batu yang akan memenuhi nar itu. Karena itu saudara-saudaraku, kurang lebih 1 jam ini saya menyampaikan tentang ini.
sekali lagi saya tarik kesimpulan bahwa diri kita ini adalah meliputi jasmani dan ruhani. Jasmani seringkali kita urus, namun ruhani jarang sekali kita ingat. Padahal ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, ternyata Allah menyebutnya yang akan kembali dan diangkat ke langit adalah anfus. Yang di situ adalah ruhaniyah. Karena itu jagalah ruhaniyah kita. Jangan sampai ruhaniyah kita ini celaka karena perilaku kita sendiri. Dan ingatkan, Allah mengingatkan kepada kita, kullu khairin faminallah wa kullu syarrin fabinafsik. Ingatlah, semua kebaikan kita jadi orang pintar dari Allah. Kita jadi orang kaya dari Allah. Kita memiliki pangkat dan kedudukan dari Allah. Kita memiliki istri yang baik dan solehah dari Allah. Kita memiliki anak-anak dan keturunan yang baik-baik, yang soleh dan soleh dari Allah. Wa kullu syarrin fabinafsik. Dan setiap keburukan, kebodohan, kemiskinan, kemunafikan, itu datang dari dirimu sendiri. Karena itu, yuk jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan ingatlah bahwa api neraka ini akan dipenuhi oleh an-nas, oleh manusia-manusia. Seperti manusia-manusia yang tadi saya katakan, adalah manusia-manusia yang memiliki hati. Tapi hatinya tidak mau patuh kepada Al-Quran. Dia pun punya telinga, tapi telinganya tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Dia pun memiliki mata, tapi matanya tidak pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka ulaika kal an'am. Mereka diibaratkan binatang. Bahkan Allah menyebutnya balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah, harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati hanya meninggalkan amal perbuatannya. Karena itu saudara-saudaraku, kegiatan pengajian kita di masa pandemi ini, insya Allah kita akan lakukan setiap minggu. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, teman-temanku, kaum muslimin wal muslimat bisa bertemu setiap 1 minggu 1 kali dalam acara Man Ana ini insya Allah 1 bulan tuntas mengenal diri sendiri. Nanti kita akan mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, kita akan mengenal keluarga kita, mengenal istri dan anak kita, mengenal suami, dan yang terakhir insya Allah kita akan mengenal tentang alam semesta ini. Dan mudah-mudahan Zoom yang pertama ini adalah pengalaman yang baik buat kita semua. Tapi insya Allah nanti ke depan kita akan perbaiki lagi jika diperlukan materi-materi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, teman-temanku, ya, teman-teman seperjuanganku, Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Tentunya saya pun mengucapkan terima kasih, ya, ini teman-teman saya ternyata sungguh banyak sekali yang mengikuti pengajian ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi awal kita bisa bertemu. Tempat jauh tidak menjadi penghalang buat kita untuk selalu mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah Rasul, dan kalau perlu insya Allah nanti suatu saat, ya, di antara Bapak dan Ibu juga ingin menyampaikan, melakukan sharing dalam kegiatan ini, insya Allah kami akan berbahagia. Karena jangan kita mengira kita akan masuk surga, padahal kita belum jelas perjuangan kita. Am hasibtum
antadkhulul jannata walamma ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan kamu mengira akan masuk surga, padahal kamu belum jelas perjuangannya dan belum jelas pula sabar. Jihad dan sabar menjadi modal kita untuk menuju surganya Allah. Kehidupan abadi, kehidupan yang serba memiliki kenikmatan, kehidupan yang serba memiliki kepuasan. Dunia ini sangat capek. Dunia ini banyak halangan. Dunia ini banyak rintangan. Dunia ini juga banyak tantangan. Karena memang Rasul menyebutnya bagi orang-orang mukmin, adunya sijanul mukmin. Dunia ini bagaikan penjara. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Ada yang mesti dijauhi dan ada yang mesti didekati. Itulah dunia. Karena halal haram ini dunia. Tapi insya Allah ketika Allah menempatkan kita dalam surganya, Allah akan membolehkan segalanya. Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak ada taranya. Tidak ada batasnya. Allah akan memberikan tempat yang lebih indah di surga. Istri yang cantik, istri yang soleha, suami yang gagah perkasa, Allah akan berikan di surga. Karena itu mudah-mudahan kebahagiaan di masa depan dan masa kini Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya buat diri saya dan umumnya buat teman-teman saya pada kesempatan ini. Dan mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu karena sungguh banyak, bahkan ada ternyata juga ada saudara saya, anak saya ada yang lagi di Jepang nih, Ahyan ya. Karena itu mudah-mudahan nih teman ada yang dari Garut, ada yang dari Bogor, dari Bandung juga ada. Alhamdulillah, terima kasih. Ternyata alhamdulillah bisa mengikuti pada kegiatan Cianjur ini. ada Cianjur. Oh, Cianjur ada ya. Alhamdulillah dari Cianjur ada. Oh, Pak Dadang ya, Pak Dadang. Terima kasih Pak Dadang dari Pamijahan, ini sungguh banyak sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan jika ini berkenan, insya Allah minggu depan akan dipersiapkan kembali. Untuk materi yang kedua adalah sapa kita adalah yang pertama siapa kita, kemudian akan pergi kemana kita. Insya Allah nanti mengenal diri, cukup 4 kali pertemuan untuk mengenal diri kita, ya, sehingga kita menjadi yakin bahwa diri kita ini adalah bagian daripada makhluk Allah yang semua perbuatannya akan diperhitungkan di hadapan Allah. Semua amalannya akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna salamatan fid din, salamatan fil ilmi, salamatan fil jasadi, salamatan fil qalbi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana garama. Inna saat mustaqar wa muqama. Rabbana inna amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Ali, kalau ada yang teman yang ingin menanyakan, masih ada 10 menit lagi. Satu orang yang bertanya, Ali. Ini moderatornya. Ya, silakan. Oh iya, ya. Silakan, boleh Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya, jadi kurang lebih ada 1 waktu pertanyaan. Silakan, boleh siapa yang ingin bertanya. Ya. Ada yang ingin bertanya? Bu Dede, Bapak siapa ini? Desrizal ya. Kemudian Ibu Yeni ini.
Ibu Ucu ya. Ya, silakan teman-teman yang mau ini. Saya Alam, Oma Arisa. Ya, silakan. Oh, Ya, Ibu Uus ya ada ya. Ibu Uus. Ya, silakan kalau ada yang. Pak Dadang. Bagaimana Pak Dadang? Ya, masih nyimak Gimana? Pak Haji. Oh gitu masih nyimak. Ada yang ingin Iya. disampaikan Pak Dadang? Silakan Pak Dadang, diberikan mana-mana. kesempatan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oli jeung wongi Pak Kiai. Ya. Sama-sama Alhamdulillah. ini. Kapunten nembe abdi telat biasa uprak-uprak. Ya. Terkait masalah mana anak who am I ya. Insya Allah merinding Pak Haji. Iya. Di mana abdi secara pribadi gitu ya. Lebih ke mengapresiasi kinerja saja bahwa sekian lama jadi ASN ternyata Insya Allah antara hati dengan beban tugas itu tujuannya ya. Ya. Karena nanti ya Allah ya Rob harus bagaimana ini. Dan ini alhamdulillah bisa saya sampaikan ke Pak Yai. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lebih dengan pemikiran yang sama. Tapi jangan memaksakan untuk disama-samakan. Nurul sama Kila hoyong engal-engal pangsiun. Oh. Ya. Nah, terkait dengan masalah itu, Masya Allah, kumanya. Ya, tapi nyonkan episti Pak Haji, keresahan, kegundahan antara tupoksi gitu aja lah. Paus pengintannya maksananya. Sebentar segitu lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini teman saya, saudara saya Pak Dadang. Ketika berhadapan dengan dilema, ya, dilema pikiran, ya, ada ketidakpuasan, ada kejanggalan dalam hati, ya, tidak sesuai antara apa yang lakukan dengan apa yang dalam pemikiran. Yang pertama tentu mindset kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu satu kunci. Kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam kita berkeluarga, memiliki istri. Istri itu adalah media untuk beribadah kepada Allah. Kita punya suami, suami itu sebagai media beribadah kepada Allah. Kita pun punya pekerjaan, pekerjaan kita itu sebagai media untuk beribadah kepada Allah. Karena itu, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan apapun, dalam kelingkungan seperti apapun, hanya satu kuncinya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kuncinya. Di mana saja kita berada, kita harus membangun kelompok, membangun jamaah yang memiliki tugas mengajak amar ma'ruf nahi mungkar di mana saja. Insya Allah kalau itu dilakukan, kita tetap berada dalam rel yang benar. Ketika samping kiri kanan kita ada yang tidak bagus, maka beritahu mereka. Tunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Insya Allah keberadaan Pak Dadang dan juga teman-teman kita, insya Allah kita akan selamat dari apa yang sedang kita lakukan. Dari pekerjaan apapun. Makanya tetap kebenaran itu di mana saja berada tetap harus ditegakkan oleh kita. Insya Allah Pak Dadang dengan hati yang mulia ada keinginan untuk memperbaiki, perbaikilah. Tapi tentunya jangan mulai dari orang lain untuk memperbaiki orang lain, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki teman kita, memperbaiki tempat kerja kita. Allah Rasulullah mengingatkan ibda binafsik.
mulailah dari diri kita sendiri. Jadikan diri kita menjadi teladan untuk diri kita. Jadikan diri kita menjadi teladan untuk keluarga kita. Jadikan diri kita menjadi teladan untuk teman-teman kita. Insya Allah pada dan akan selamat. Insya Allah. Ya. Amin, amin, amin. Kayaknya sudah cukup jam 9. Ini masih ada lagi? Cukup? Cukup mungkin. Cukup ya? Ada? Baik, Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak ada, kita tutup kegiatan kita malam hari ini. Sebelum ditutup, ya, tes. Ya. Baik, Bapak Ibu. Apakah suaranya kedengaran? Dengar. Alhamdulillah. Ini Ini mohon maaf di sini koneksinya sedang tidak bagus. Jadi mohon izin saya tidak mengaktifkan kamera. Oke. Dengan demikian berakhirlah kebersamaan kita dalam pertemuan pertama kajian Bina Dakwah hari ini. Sebelum kita tutup, kebetulan hari ini adalah bertepatan dengan ulang tahun ya Bapak Dr. Kiai Saifullah yang hari kelahiran beliau yang dijadikan menjadi pesantren Bina Dakwah. Jadi kalau mau ingat-ingat hari Bina Dakwah adalah bertepatan dengan hari jadi atau hari lahirnya Bapak Dr. Kiai Saifullah. Maka kita sama-sama berdoa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan dalam Amin ya Rabbal diberikan kepada beliau termasuk mengurus pesantren Bina Dakwah dan segenap para santri dari pesantren Bina Dakwah. Dan juga doa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan dari segala penyakit. Amin ya Allah ya. Amin. Semoga pertemuan kita malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Dan berakhirlah kebersamaan kita malam hari ini Bapak Ibu. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan melanjutkan tema yang sama namun materi yang berbeda. Dan insya Allah nanti akan kami informasikan mengenai jam dan waktunya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengusulkan Pak Hari mungkin lebih bagus sore hari ya atau malam hari atau hari apa gitu ya. Nanti bisa langsung japri melalui WhatsApp ke saya supaya nanti kami juga bisa menentukan waktu yang tepat dan juga bagus untuk kita melaksanakan rutin kita. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan insya Allah bagi Bapak Ibu yang belum dapat bergabung, insya Allah ini sudah kami rekam dan kita akan upload di channel YouTube Bina Dakwah TV sehingga nanti saudara kita, sahabat kita yang belum bergabung bisa mendengarkan materi-materi yang diberikan oleh Bapak Adi Asep ya. Itu aja Bapak dan Ibu dari saya selaku moderator, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan dan malam hari ini kita cukupkan, kita tutup dengan sama-sama berdoa dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, Dari saya sama-sama. Muhammad Batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semuanya. Oke. Ya, selamat tinggal.